Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Fatimah, Azahra, Maharani, Arianti, Fadila, Virial, Dilia, Laila, Firdausi, Alifian, Brigita, Sinta, Rian, Hardianto, Al-Arik, dan Al-Faiz. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini masuk semua ya. Nah, selanjutnya ibu akan memulai pelajaran hari ini, yaitu materi kita ke-7 tentang pendidikan sebagai kunci kesuksesan dan perilaku positif kepada masyarakat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk kalian di masa depan, yaitu gimana sih caranya menjadi seorang pendidik yang berperilaku positif dan menjadikan kalian sukses di mata masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman kalian. Siapa di sini yang ingin menjadi sukses? Bagus. Sekarang coba pikirkan menurut kalian, apakah cukup hanya punya cita-cita tinggi tanpa pendidikan? Nah, disinilah kita akan memahami bagaimana pendidikan membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan dihargai oleh banyak orang. Sebelum memulai masuk materi, ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Sekarang coba kalian sebutkan, apa manfaat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagus jawabannya. Pendidikan tidak hanya membantu kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tapi juga mengajarkan kalian harus bersikap. Nah, jika seseorang tidak berpendidikan, bagaimana perilakunya kehidupan di masyarakat? Nah, betul sekali jawabannya. Pasti orang yang tidak berpendidikan akan berperilaku yang tidak sopan, tidak disiplin, dan susah sekali mendapat pekerjaan, dan banyak faktor-faktor lain ketika seseorang itu tidak berpendidikan. Nah, maka dari itu, pendidikan bukan hanya tentang nilai yang didapatkan, tetapi juga bagaimana kalian berperilaku dan diterima oleh masyarakat dan sekitarnya. Orang yang berpendidikan pasti mudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dapat diterima oleh masyarakat, dan kalian sendiri yang akan merasakan bagaimana jika kita berpendidikan, kita akan merasakan hal-hal positif di dalam diri. Anak-anak, sekarang kita akan mulai masuk materi, yaitu materi pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Mulai kita dari pengertian ya. Nah, pendidikan karakter itu adalah salah satu materi pendidikan yang dapat menjadi kunci perilaku positif dan kesuksesan kita di masyarakat. Pendidikan karakter dapat membentuk sikap dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan kita. Nah, jika kita berperilaku positif, kejujuran, tanggung jawab, dan mempunyai sifat disiplin, kita akan sangat mudah diterima oleh lingkungan kita, masyarakat, atau kita juga akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Lalu, mengapa pendidikan karakter itu penting? Yang pertama itu, membantu mencegah perilaku negatif. Yang dimaksud untuk mencegah perilaku negatif itu, banyak sekali para siswa atau siswa SMP, SMA, dan
itu tuh seringkali mereka berperilaku negatif karena kurangnya pendidikan, atau kayak sering tawuran atau tidak disiplin di masyarakat, yang sering kali membuat owner itu pasti orang-orang yang pendidikan SMP, SMA itu kurang sangat pendidikan. Lalu membangun generasi yang berintegritas dan beretika. Yang ketiga, membekali siswa dengan nilai-nilai dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Dan yang terakhir, membentuk siswa menjadi individu yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Lalu, mengapa pendidikan karakter menjadi kunci kesuksesan di generasi muda? Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan cepat, pentingnya pendidikan karakter menjadi semakin krusial. Generasi muda dihadapkan pada berbagai pengaruh, baik positif maupun negatif, yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan sosial mereka. Nah, dalam era globalisasi ini atau dalam era gadget, banyak sekali anak kecil yang SD atau SMP, SMA, mereka itu menyalahgunakan gadget. Nah, pentingnya pendidikan itu supaya kita lebih menafsirkan lagi, lebih memfilterkan lagi penggunaan gadget yang lebih baik, sehingga kita tahu di era globalisasi atau era penuh teknologi ini kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang lebih baik untuk dalam dunia masyarakat, di dunia pekerjaan, dan di lingkungan kita sehari-hari. Cara kita mempengaruhi gadget atau menggunakan gadget itu sangat berpengaruh kepada lingkungan kita sehari-hari nantinya. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi landasan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral yang kuat. Pentingnya pendidikan karakter membangun fondasi moral yang kuat. Pendidikan karakter membantu generasi muda untuk mengembangkan dasar moral yang kuat. Ini penting untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan nilai-nilai moral yang kuat, mereka akan menjadi individu yang dapat bertanggung jawab. Kan diri di masa depan. Karakter yang baik adalah aset berharga dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Kejujuran, kerja keras, dan sikap positif adalah beberapa sifat yang dicari oleh pemberi kerja atau perusahaan dan sangat dihargai dalam hubungan antar pribadi. Jika kita mempunyai perilaku yang baik, bersikap positif, kita dapat bertanggung jawab, dan lebih penting lagi, jika kita berpendidikan, akan sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan jenjang karir di perusahaan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi. Sehingga pendidikan karakter itu memang sangat membantu kita mempersiapkan generasi muda untuk sukses dalam karir atau dunia pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Implementasi pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak yang anak-anak. Nah, apa sih yang harus dilibatkan itu? Ada sekolah, keluarga, masyarakat, guru, dan teman-teman kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan etika yang positif. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa generasi muda kita siap untuk menjadi pemimpin masa depan yang bijaksana dan beretika. Banyak sekali perusahaan yang maju itu karena mempunyai pemimpin yang bijaksana dan beretika. Bijaksananya itu apa? Bijaksana itu dalam mereka mengontrol perusahaannya itu dengan baik dan benar, dan beretika kepada karyawan atau bawahan mereka. Jadi tidak semena-mena karena kita pimpinan atau kita merasa kita pemimpin, kita tidak boleh semena-mena terhadap karyawan kita atau bawahan kita. Sangat penting untuk mensejahterakan karyawan kita. Jika karyawan kita sejahtera di dunia kerja, maka itu akan berkontribusi penuh yang baik dan positif kepada perusahaan yang kita miliki nantinya. Makanya pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan kita akan mempunyai nilai moral atau beretika yang tinggi. Kesimpulan dari materi ini, dalam kesimpulannya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan dan individu masyarakat.
Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, meningkatkan kesempatan kerja, memberdayakan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan dan lebih baik lagi bagi semua. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu juga akan menayangkan cerita pendek dari Kemendikbud, yaitu pentingnya pendidikan. Dari video tersebut, kalian akan melihat pentingnya pendidikan bagi kita semua. Dan jika kalau kita tidak berpendidikan, apa yang akan kita dapatkan di masa depan, dan jika kita berpendidikan, apa yang akan kita mendapatkan juga di masa depan. Sebuah kesenjangan sosial, namun memang kita harus berpendidikan. Dari penayangan video tersebut, Ibu harap kalian mengerti dengan pemahaman pentingnya kita untuk berpendidikan dan berperilaku positif, serta kita akan menjadi anak yang sukses di masa depan. Amin. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan studi kasus, atau Ibu akan memberikan kalian tugas studi kasus. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Dengar baik-baik ya. Ibu akan membacakan studi kasus atau studi kasus pertama. Seorang anak bernama Andin rajin belajar, selalu menghormati guru dan orang tua, serta suka membantu teman-temannya. Ketika dewasa, ia berhasil menjadi seorang dokter yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Nah, untuk kasus yang kedua, atau untuk kelompok yang kedua ya, anak bernama Budi malas belajar, suka membantah guru dan orang tuanya, serta sering membuat onar di sekolah. Ketika dewasa, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kurang dihormati di masyarakat. Oke, sekarang coba kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Andin dan Budi? Dari kasus ini, kita dapat melihat bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan kita, dan seorang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dihormati di masyarakat. Semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin pula kita disegani oleh masyarakat, dan semakin sukses juga kita di pekerjaan kita nanti. Amin ya robbal alamin. Ibaratkan semakin padi semakin berisi, maka pula ia semakin mandu. Nah, anak-anak, apa kesimpulan hari ini? Bagus. Ingat, pendidikan tidak hanya untuk tentang nilai, tetapi juga membentuk karakter kalian ya. Semakin kita berpendidikan, semakin baik kalian akan dihargai oleh guru, orang tua, masyarakat, dan teman-teman kalian. Oke, semangat belajar untuk materi hari ini Ibu ucapkan. Semoga dengan pendidikan atau dengan materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini, kalian akan semakin semangat belajar, semakin berperilaku positif kepada masyarakat, semakin bersikap disiplin kepada guru-guru ya. Ibu akhiri, sebelum kita berakhir, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Doa selesai, Ibu tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.